Terima kasih, selamat datang di Virtual Talk Indonesia Triathlon Series. Hari ini kita akan membahas topik menyiapkan mimpi sports tourism. Jadi memang mungkin saya kasih intro dulu sedikit nih ya, kenapa namanya mimpi sports tourism? Emang masih mimpi, bukannya sudah jadi kenyataan gitu untuk Indonesia. Jadi sports tourism atau pariwisata olahraga ini sebenarnya memang bukan gagasan yang baru, tapi memang akhir-akhir ini semakin kencang terdengar. Indonesia punya rencana jadi destinasi pariwisata olahraga karena alam kita indah dan luas, tentunya menyimpan jutaan potensi yang bisa mendatangkan jutaan turis berbondong-bondong untuk berolahraga dan membawa serta keluarganya. Nah, pertanyaannya sekarang bukan mungkin tidaknya Indonesia jadi sports tourism destination, tapi cukupkah keindahan alam dijual sebagai modal utama destinasi sports tourism? Bila tidak, lalu apa yang harus dilakukan? Nah, kalau kita lihat ke Thailand, ini yang biasa jadi acuan. Di Asia, Thailand ini selalu jadi acuan destinasi pariwisata Indonesia. Tahun 2018 saja, pendapatan negara tersebut dari industri olahraga termasuk pariwisata dan pakaian mencapai 6,3 miliar dolar. Pembangunan industri olahraga Thailand sudah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah. Ada skema PPP, Public Private Partnership, untuk manajemen fasilitas olahraga yang bisa mendorong investasi swasta di stadion, kolam renang, dan lain-lain. Ada juga sejumlah kemudahan lain seperti keringanan pajak dan lain sebagainya yang menjadikan semua ini terintegrasi di sana. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Hari ini kita lihat mimpi sports tourism ini dari perspektif pelari, pengusaha, brand, dan pelaksana. Lengkap semua ada di narasumber kita. Saya sapa dan perkenalkan dulu satu persatu. Bang Sandiaga Uno, selamat malam. Ini halo. Perlu diperkenalkan lagi. Apa kabar, Bang? Ini hari ini. Baik-baik. Alhamdulillah. Apa kabar, Bro Ngurah dan Mas Yasha dan semua yang hadir? Semuanya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, penuh semangat. Iya, salam sehat, penuh semangat, Bang. Ini hari ini Bang Sandi kita undang dalam kapasitasnya sebagai anak lari lama, yaitu titelnya sekarang ya, ada keliling-keliling dalam dan luar negeri. Yang juga anak lari lama, yang juga sudah kemana-mana adalah Yasha Hattab, co-founder dari Indorunners. Yasha kebetulan juga bersinggungan dengan destination branding dan bisa kasih perspektif lain juga soal ini. Yasha, selamat malam, thank you. Halo, malam Zelda. Selamat malam Bro Sandi, selamat malam Pak Ngurah. Ini hari ini Bang Sandi kita undang dalam dari ITDC, Indonesia Tourism Development Corporation, Anam Agung Ngurah Wirawan, Director of Construction and Operation. Selamat malam Pak Ngurah, terima kasih sudah. Malam Zelda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam sehat, salam semangat untuk kita semua, Bro Sandi, Yasha, nice to meet you, and semua partisipan. Thank you. Senang banget ini narasumbernya lengkap, perspektifnya juga lengkap. Mudah-mudahan obrolan malam ini bermanfaat. Tapi jadi ini kita ngobrol santai aja sifatnya, Bapak-bapak. Kalau ada yang mau jump in anytime, please feel free to do so. Jadi nggak perlu kaku terkait dengan struktur ataupun pertanyaan gitu ya, jadi nggak perlu nunggu, bisa saling menanggapi. Saya mau ke Bang Sandi dulu nih pertama. Bang Sandi kan udah kemana-mana banget ya, mau dalam maupun luar negeri, sudah banyak tempat yang didatangi terutama untuk berlari dan berolahraga, apakah itu lari sendiri, race dan lain sebagainya. Apa sih yang perlu dilakukan menurut Bang Sandi supaya Indonesia bisa jadi destinasi sports tourism yang sukses? Bang Sandi masih mute ya? Bang Sandi masih mute? Oke. Terima kasih Indonesia Triathlon Series yang sudah meng-unmute saya. Karena rupanya kalau kita mute di sini, ternyata kita unmute lagi harus minta izin dulu sama yang punya gawe. Betul, ITS. Sebetulnya pengalaman kita berkeliling dunia untuk ngikutin event, mau itu lari atau triathlon atau event apapun itu, semuanya punya experience sendiri-sendiri ya. Tapi saya udah berkeliling Indonesia juga ngikutin event, nggak kalah banget, malah ada
lebih rasa bangganya gitu. Dan kita ngelihat bahwa Indonesia punya luar biasa potensi peluangnya. Apalagi kemarin ini sebelum COVID, aku justru lagi lari-lari di seputar ITDC di Lombok. Sempat mampir kantornya Chief Ngurah, dikasih presentasi, ngeliatin bagaimana sports tourism secara keseluruhan ya. Dan menurut saya kalau kita semuanya serius ngegarap ini, dan Indonesia Triathlon Series ini bisa jadi salah satu mungkin pioneer ya untuk bersama-sama dengan event-event yang udah duluan menggaungkan sports tourism di tengah pandemik. Karena in my opinion bahwa tourism setelah pandemi ini agak sedikit shifting ke lebih mungkin a smaller kind of setup, terus personalize, lebih customize, mungkin agak localize, sehingga sebetulnya untuk sports tourism yang bisa di kick off dengan protokol COVID-19 udah siap banget gitu. Tapi memang lupain aja deh event yang untuk sementara ya, belum ada vaksin, lupain dulu event yang gede-gede, tapi mungkin bisa di rolling gitu karena harinya bisa, jadi instead of a one day event bisa jadi a month event di mana dibagi gitu per event hanya 30 peserta. Dan sebetulnya Mbak Zelda nih banyak banget begitu ngelihat flyer kita, Mbak Zelda diajakin latihan lari sama triathlon nih, salah satunya oleh rekan saya Mas Ahmad Zaki. Dia bilang kapan bisa ngajakin Mbak Zelda ikut bareng-bareng training buat triathlon sama long run gitu. Ayo dong, mau seru banget nih. Ini bisa ngejar apa enggak nih tapi? Ya pelan-pelan aja Mbak Zelda, kita anaknya bisa menyesuaikan kok. Anaknya bisa menyesuaikan, oke. Nah, tapi buat seorang Sandi Uno sendiri, this is for you personally ya. Kalau datang ke sebuah tempat untuk olahraga, mau itu sendiri ataupun ikut race, apa 3 hal terpenting yang harus ada dan harus beres di situ? Di tengah pandemi ya, kalau sebelum pandemi, I think it all boils down to experience dan eventnya sendiri. Tapi kan ada pre dan post events juga yang yang menarik kita untuk lari di satu tempat atau untuk kita lomba di satu tempat. Misalnya waktu di Phuket kita ada banyak sekali pre-race activities maupun post-race activities-nya juga. Selain itu adalah gimana caranya kita dapetin 360 experience, bukan hanya di saat race-nya saja, tapi juga ambience daripada race itu, crowd-nya, involvement-nya seperti apa, scenery-nya yang menarik, dikemasnya, dan at the end of the day, kan kita sebetulnya untuk yang udah keliling dunia itu kan sebetulnya punya kayak list gitu, oh mau event di sini, mau event di sini gitu. Jadi kalau kita kemas dengan baik, venue dan activities yang ada di Indonesia sih menurut saya kita nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri gitu. Keliling Indonesia aja udah cukup tuh 365 hari. Let's say misalnya ITS gitu bisa bikin event mulai dari Sabang sampai Merauke, pasti banyak banget yang bisa dikemas dalam 52 minggu gitu loh. Kan technically kita cuma bisa race itu mungkin Sabtu Minggu, tapi dengan COVID gini kalau kita harus sebarkan race-nya, 3 hal yang kita perlukan. Pertama adalah pengalaman itu sendiri. Kedua adalah protokol kesehatan COVID-19 yang ketat dan disiplin. Dan ketiga menurut saya the ambience including makanan, terus penginapan yang mumpuni, apalagi kalau misalnya saya pernah ngadain race di Pulau Tidung, itu karena saking ngebludaknya
tempatnya tempat hotel yang nggak mencukupi, tapi ada juga tempat buat homestay maupun fasilitas penunjang yang lainnya. Jadi itu sih 3 hal yang paling atas, Mbak Zelda. Ya, oke, thank you. Saya ingin ke fellow runners, Yasha. Kalau buat Yasha, apa yang paling dicari pelari ataupun sports tourist secara umum ketika ke sebuah tempat? Kayak buat Yasha sendiri deh, would you go to a certain place hanya untuk race atau harus ada pertimbangan-pertimbangan lain? Yasha masih di mute? Okay. Thank you, Mimin Ites. I think kalau lihat saya dan juga teman-teman ya, I think what we're looking for itu memang experience, tapi of course we're looking for value for money gitu ya. Maksudnya, I think kalau misalnya kita lihat teman-teman juga misalnya kok bisa ya banyak pelari Indonesia yang ke World Marathon Major gitu, misalnya ke Tokyo gitu, ke Tokyo Marathon. Ke Tokyo Marathon itu peserta Indonesia bisa ratusan gitu. Padahal itu kan di luar negeri. Yang di misalnya di Berlin juga itu yang ikutan dari Indonesia pun ratusan gitu. Kenapa? Karena I think dari value yang didapatkan itu adalah race-nya juga yang credible, yang levelnya itu adalah World Marathon Major. Tapi juga bahwa mereka sudah sampai ke Eropa dan itu nanti banyak jalan-jalannya sebetulnya. I think the value itu kalau misalnya orang-orang zaman sekarang ini adalah ya sejak mungkin 10 tahun yang lalu itu adalah dari tripnya sendiri gitu. It's not just the race. Jadi value for money itu dilihat dari what else can they do begitu sudah sampai ke destination tersebut gitu. Jadinya I think of course there's some people, select people yang akan mencoba tempat-tempat yang baru, regardless how seunik apapun, mungkin seremote apapun gitu. Tapi again kalau misalnya memang di sananya tidak bisa melakukan terlalu banyak hal selain race-nya, itu kemungkinan akan peminatnya juga nggak akan terlalu banyak gitu. I've spoken dengan misalnya para race organizer yang lokal juga, misalnya kayak dari maraton di Sulawesi gitu ya, di tempat di Sulawesi di mana itu tidak ada bandaranya. It's a beautiful place, very secara culture juga banyak sekali yang dilihat, tapi itu pun masih 7 jam kalau dari bandara dari kota terdekat gitu, dan banyak sekali tempat yang unfamiliar gitu. Dan I think kalau dari sisi dari sisi penyelenggara dan dari penyelenggara maupun sponsornya, everybody's looking for numbers juga gitu. Maybe not everyone, tapi most brands, most sponsors, numbers of participants. Jadi meskipun nanti let's assume bahwa nanti bulan Desember vaksin untuk COVID-nya sudah bisa didistribusikan, orang bisa divaksinasi segala macam. Let's assume bahwa tahun 2021 ini mungkin pertengahan 2021 setelah bulan puasa orang udah normal ya untuk ngikutin segala macam race gitu. Tetap aja kan numbers-nya itu yang dicari gitu. Sponsor maunya kalau misalnya pesertanya di bawah 5.000, gue ntar dulu deh gitu, Nah tapi itu kan sponsor ya. I see juga gini misalnya kayak a place kayak di saya Borobudur gitu ya. Ada Borobudur Marathon. Borobudur itu juga some people say bahwa Borobudur itu areanya 1 hari aja habis untuk setelah dikunjungi. After you run, you walk around, lihat sunrise-nya pagi-pagi, the next day mungkin, and then that's it. You can't really do anything else gitu. Jadi again, value for money-nya kalau Borobudur adalah teman-teman banyak yang ke sana, they check the place out, terus there's nothing else to do, terus ya udah mereka berkeliarannya di Jogjanya. Berarti kalau gitu itu nggak qualify untuk bisa disebut sebagai sports tourism destination gitu. Untuk bisa disebut tuh harus gimana? Berarti apakah ketika kemudian habis dalam 1 hari, tempat itu nggak bisa disebut sebagai sports tourism destination atau apa kualifikasinya yang harus dipenuhi untuk bisa disebut?
I think anyone can claim bahwa dia tempatnya itu adalah sports tourism destination, tapi again ujung-ujungnya apakah yang itu hanya itu bisa lihat apakah itu sukses apa enggak, lihat dari berapa banyak orang yang akan mau ke sana untuk berwisata setelah dari si eventnya tersebut gitu, dan if they see it as a good package gitu. Dan I think banyak juga misalnya kayak Borobudur Marathon juga sebelumnya kan kurang terlalu diminati gitu. Cuman dengan sponsor yang tepat, dengan partners yang tepat, dukungan pemerintah daerah yang tepat, itu Borobudur tiba-tiba menjadi hit. Padahal sebelumnya kontroversial yang nggak marking nggak beres lah, apalah segala macam. Waktu itu banyak sekali cerita-ceritanya, tapi tiba-tiba jadi booming karena they actually had the right combination dan dukungan. Tapi again, even though the place, the event itself sampai sold out, tapi apakah itu sports tourism destination? I don't know. I still don't think so, karena kalau misalnya memang dilihat bahwa semua orang yang sana akan mengunjungi Borobudur, of course. Tapi how long kan tempat spot-spot pariwisata kan pinginnya orang meretain the visitors-nya di area tersebut aja dong kan harusnya. Kalau misalnya Borobudur Marathon, ya maunya yang people will come and spend money on hotels, restaurants segala macam itu di area Borobudurnya. Enggak area Borobudur Magelang, enggak misalnya seperempat dari misalnya all the spending yang dia lakukan itu seperempatnya di Borobudur, tapi sisanya 3/4-nya ternyata di Jogja apa di Solo gitu kan, maunya kan bukan gitu. Oke. Nah, Pak Ngurah ini sekarang sebagai pihak yang mengembangkan dan merencanakan semua ini, Pak Ngurah, gimana ITDC dalam hal ini memastikan bahwa kawasan yang dibangun untuk sports tourism bisa menjawab ekspektasi dan perspektif dari Bang Sandi dan Yasha tadi. Oke, terima kasih Zelda. Mungkin kalau saya tugasnya melayani Bang Sandi sama Mas Yasha. Oke. Karena mereka pasti pelari full marathon atau half marathon. Kalau saya 10K aja deh, itu udah paling maksimal. Saya sampai di situ aja. Jadi tugas kami di ITDC sebagai pengembang destinasi lebih banyak memang menyediakan fasilitas yang diperlukan, karena tadi menarik itu yang diminta sama Bro Sandi sama tadi, suasana, ambience, kemudian atraksi tambahan, pre-eventnya apa, post-eventnya apa. Karena kalau nggak rame, nggak seru, nggak fun, ya cuma lari aja ya kurang lah istilahnya gitu. Nah sementara industri pariwisata itu membutuhkan minimal 3 hari sebelum lari, pada saat lari, dan setelah lari. Kenapa? Makin banyak dompetnya Bro Sandi sama Yasha itu keluar buat masyarakat, beli makan, beli minum, beli souvenir, ekonomi kita bergerak. Jadi sebenarnya tugas saya arahnya lebih ke sana sebenarnya. Kalau race organizer kan bikin larinya, itu sudah banyak lah yang pinter-pinter. Tapi kalau infrastruktur pendukung dan atraksi-atraksi pelengkap, itu yang sebenarnya dicari menurut saya oleh para runner. Kalau nggak keberatan Zelda, sebenarnya saya bawa 7 slide materi yang bisa memberikan gambaran apa yang kami kerjakan 5 tahun terakhir. Nusa Dua. Boleh, silakan Pak. Kita ingin tahu juga ini apa rencananya. Mungkin bisa mengingatkan kembali Bro Sandi terakhir lari di mana, di Mandalika. Karena pada saat dia dan teman-temannya lari, saya sedang patroli di kawasan. Kaget juga saya. Tapi gimana Bang Sandi di Mandalika? Saya lari-lari di kawasan saya bilang, loh itu Sandi. Nggak bilang-bilang. Bilang sama saya dia. Jadi, ya, kita kan kita warga negara biasa sekarang, jadi kita diem. Masa harus bilang-bilang ya? Iya. Tapi Mandalika ini sekarang udah bisa dipakai ya, Pak Ngurah? Maksudnya kalau gitu, Mandalika itu proyek jangka panjang. Mungkin dari operatornya bisa upload ya nanti ya materi saya. Itu cuma 7 slide kok, nggak banyak, mungkin 10 menitan lah. Jadi proyek jangka panjang itu membutuhkan proses. Ya kebetulan 2018 kami dipakai oleh TNI sebagai host untuk maratonnya mereka. Itu 5.000 lebih pelari pada saat itu. Ada si Bima Arya juga waktu itu ikut lari dan beberapa lah pesohor-pesohor yang ikut lari.
Nah, jadi memang kita sudah memiliki fasilitas yang memungkinkan untuk 5K, 10K, half marathon, full marathon di dalam kawasan dan di perimeter luar kawasan. Jadi Mandalika memungkinkan itu. Nah, sementara Nusa Dua agak sulit. Mandalika itu 1.200 hektar, nah Nusa Dua cuma seperempatnya, 300 hektar. Jadi kalau kami mau maraton atau half maraton di Nusa Dua, itu harus lari ke jalan tol, Bali Mandara yang tengah laut itu. Baru bisa dapat full maraton atau half maraton. Karena kalau di dalam Nusa Dua aja nggak cukup. Space-nya, jarak jalan kami kurang. Tapi konsep besarnya adalah, saya masih nunggu ya upload materinya kalau memungkinkan dari panitia. Konsep besarnya begini, antara plan dengan realisasi destinasi wisata tourism itu nggak gampang. Zelda masih ingat kita punya Jakabaring Sport City di Palembang. Itu didesain untuk SEA Games sampai Asian Games dan berhasil. Tapi apa yang terjadi sekarang? Nggak dioperasikan kawasan itu, nggak dikelola oleh manajemen profesional yang memang mengelola destinasi. Saya kebetulan memang baru dari sana itu Pak awal tahun ini sebelum pandemi, dan memang luar biasa itu ilalangnya, rumput-rumputnya panjang sekali, listrik aja sulit di sana. Itu betul-betul menyedihkan, Pak Murad. Ya, silakan dilanjutkan. Jadi memang ini menjadi penting bagaimana pemerintah, dunia swasta, dan para penggemar olahraga itu betul-betul memanfaatkan dan meningkatkan pemanfaatan itu. Karena selain kita menjadi sehat, juga memang ini ada ekonomi yang bergerak di situ. Ada prestasi yang dilatih di situ. Dan semua ini harus menjadi satu. Saya terus terang menyukai destinasi pariwisata karena seperti yang tadi Bro Sandi bilang sama Yasha bahwa orang berwisata sekarang nggak sekedar jalan-jalan, mereka juga bersama keluarga pengen jogging, pengen main sepeda, pengen belajar surfing, pengen nyoba para layang. So that's all tourism. It's not simply Anda pergi ke Krishna oleh-oleh atau nonton tari kecak dan barong gitu, tapi you get sweat, you get happy, you get healthy, kan sebenarnya itu arahnya. Jadi memang kami di ITDC mulai sejak 5 tahun terakhir, Nusa Dua sebagai contoh, awalnya cuma akomodasi di Nusa Dua sejak tahun 78. Nah, mulai tahun 2000-an dia berubah menjadi destinasi convention. Nah, mungkin bisa mulai dari awal, slide yang kedua. Nah, itu kelihatan ya. Kelihatan Zelda ya? Oke. Kelihatan, Pak. Nah, di slide kedua aja langsung, Mas. Nah, ini slide kedua. Ini adalah Nusa Dua. Kita 350 hektar. Ya, punya 4 km beachfront, kita punya 16 hotel bintang 5 dan villa dengan 5.175 kamar. Jadi mau bikin event segede apapun di Nusa Dua bisa, mau pelari 5.000, 6.000 kamarnya ada, karena Nusa Dua punya semua. Nah, jadi Nusa Dua berubah dia, tahun 78, 80-an dia cuma pusat akomodasi, orang menginap di hotel, duduk santai di pantai. Tahun 2000-an dia menjadi pusat konferensi dengan adanya BNDC itu. Ya, APEC dan Miss World ada di sana. Kemarin juga ada World Bank, IMF juga di sana. Tapi di sela-sela itu dia bisa dijadikan tempat olahraga. Dan next, kita sudah mulai berubah. Sejak 5 tahun terakhir kita tuh merubah Pulau Peninsula kita jadikan tempat yoga, tempat bersepeda, tempat buat international run, buat triathlon, buat turnamen golf dan sebagainya. Next. Nah ini coba lihat. Nusa Dua ini jumlah yang lari aja, event larinya setahun tuh ada berapa biji tuh? Ada Super Liga Triathlon, International Run, Sekaran, Santaran. Ini Santaran ini menjelang Natal nih. Larinya pakai baju Santa Claus semua. Pakai kostum Santa. Agak panas tuh mungkin ya. Oke. You run with happiness itu. Anda lihat juga ada foto yang di jalan tol Bali Mandara itu. Mereka lari di atas tengah laut, jalan tol. Nah, Bali kan punya dua tuh, ada yang satu yang di Gianyar itu, yang apa nama banknya jadi lupa saya. Maybank Bali Marathon. Nah, itu satu. Nah, satu lagi di tempat kita. Jadi memang orang kalau ke Bali itu sekarang memang berolahraga. Next. Nah, ini Mandalika, 1.200 hektar, kita punya garis pantai 16 km. Jadi mau nyebrang triathlon di mana aja kita ada pantainya. Silakanlah adu kuat di situ nanti kan.
Jalan raya saya di perimeter utara itu 10 km, di dalamnya sekitar 40 km. Jadi bolehlah bikin maraton dalam satu kawasan itu sangat memungkinkan. Ya, belum lagi next kita punya fasilitas banyak dan tahun lalu ini kita bangun semua infrastrukturnya. Nah ini mungkin Bro Sandi masih ingat nih dia larinya di mana kemarin waktu dia jalan-jalan di Mandalika, di tempat larinya di jalan-jalan inilah pasti Sandi larinya kemarin. Next. Oke, ini yang terjadi kemarin di Mandalika. Kita punya para layang, kita punya maraton TNI, kita punya orang yoga, orang senam, kemudian kita juga ada surfing. Pantai-pantai kita memang bagus buat surfing, terutama daerah Gerupuk ini salah satu surfing area terbaik. Ada motocross, ada off-road, dan sebagainya. Sampai kita dapat kontrak dari Dorna untuk bikin MotoGP tahun depan. Next. Nah, ini yang kita siapin. Kita sedang bikin sirkuit sekarang. Kita harapkan tahun depan sudah jadi dan kita bisa perlihatan ini kita laksanakan di sana. Jadi memang Mandalika kapasitasnya 4 kali lebih besar dari Nusa Dua dan ITDC mendesain dia more than just simply accommodation and convention area, tapi sportainment area. Karena apa? Kami berharap ini yang kita akan lakukan. Tadi Zelda mengatakan bahwa contoh kita Thailand. Zelda tahu nggak sirkuit Chang di Buriram? Itu 480 km di timur laut Bangkok. Jauh sekali. Kita kalau mau ke Chang itu mesti naik bus atau naik mobil 5 jam. Kalaupun terbang, bandaranya kecil banget. Tapi setiap tahun puluhan ribu orang datang ke Chang sirkuit di Buriram untuk nonton MotoGP. Kenapa? Karena penonton MotoGP itu bonek betul dari seluruh dunia. Dan ini yang membuat mereka suka. Dikejar kita gitu ya. Kita lihat kemarin bagaimana pertarungan para pembalap MotoGP yang berganti-gantian itu dari Espargaro sampai kemarin si Oliveira, semua itu luar biasa. Dan ini selalu menarik perhatian. Nah, kita berharap tahun depan kita bisa lihat itu di Mandalika. Next. Saya rasa udah habis ini kalau nggak salah. Oke, jadi sekali lagi tugas saya melayani Bro Sandi dan Yasha seoptimal mungkin. Lokasi kami menyenangkan untuk berlari, berenang, berparalayang, dan bergembira. Dan kita harapkan pemerintah dan dunia usaha juga saling melengkapi. Dan kami punya keyakinan dengan tingkat kesukaan orang ya berwisata dan berkeringat, mestinya sport tourism ini punya prospek bagus gitu. Nah, bedanya cuma satu, Zelda. Tugas saya bikin infrastrukturnya, tapi penyelenggaranya yang get benefit dari bisnisnya itu silahkan dunia swasta. Ini teman-teman Bro Sandi lah yang bermain di dunia itu. Silahkan. Ada 2 poin yang ingin saya follow up dari sini sebetulnya. Yang pertama adalah gini, Pak Ngurah. Dengan semua itu tadi ya, dengan apa yang Anda sudah paparkan, apa yang Bang Sadi dan Yasha sudah katakan, apakah sebetulnya lebih realistis dan lebih visible untuk menjadikan sebuah kawasan ini sebagai destinasi tourism dulu yang lengkap, punya segalanya, sudah dikenal, lalu baru kemudian dijadikan destinasi sports tourism? Atau lebih baik membangun di tanah kosong dan sama sekali baru tidak ada apa-apa, exclusively untuk sports tourism? Yang mana yang lebih realistis dan visible menurut Anda? Tergantung misi pemerintah dan kesiapan dunia usaha dan industri. Nusa Dua jadi dulu tidak didesain sebagai sport destination, dia didesain sebagai pusat akomodasi, kemudian bermetamorfosis selama 25 tahun menjadi pusat konferensi selama 10 tahun, 15 tahun terakhir, dan baru sekarang menjadi sport and entertainment. Nusa Dua dulu bukan pusat konser. Kalau di Bali itu bikin konser di GWK. Ya, sekarang Nusa Dua sudah mulai bikin konser, bikin lari. Dulu nggak pernah orang bikin 10K, bikin half marathon di Nusa Dua. Jadi itu pendekatan pertama kalau asetnya sudah ada. Nah, pendekatan kedua Mandalika. Nah, Mandalika ini goodwill pemerintah. Ketika pemerintah mengatakan aset yang ada di Mandalika milik pemerintah itu bagus, kita diminta mendesain jadi apa. Jujur Zelda, Mas Bro Sandi tahu banget ini ceritanya. Mandalika kalau disuruh nyaingin Nusa Dua nggak bisa Zelda. Lombok disuruh nyaingin Bali, beratnya luar biasa. Tapi Mandalika punya MotoGP, Bali tidak. Seperti saya bilang tadi, kita bikin attraction-nya dulu orang datang. Nah, ketika orang lihat, oh di Mandalika ada pantai bagus, ada infrastruktur bagus, orang mulai lari, orang mulai off-road.
orang mulai jalan. Jadi memang proses itu perlu waktu. Nah, kalau tadi kamu tanya mana yang lebih menguntungkan, kalau dari sisi swasta mungkin Sandi akan lebih suka ke Nusa Dua karena sudah lengkap fasilitasnya, lengkap semuanya. Tapi buat kami sebagai pengembang destinasi, ya Mandalika, nanti Labuan Bajo, Tambolaka, Likupang, itu tugas pemerintah untuk kami semua, kami harus jalankan. Kami harus pilih nanti temanya beda-beda. Mungkin Bajo beda, Bajo nggak bisa MotoGP, dia lebih ke layar misalnya. Nah, itu Bajo lebih cocok di sana. Di Kupang juga demikian, sehingga tetap semuanya sport entertainment destination, tapi karakternya beda-beda. You don't do race, motor race in Nusa Dua, karena karakternya beda. You do it in Mandalika. Jadi memang itu yang membuat kami berbeda dibanding pengembang destinasi yang lain. Oke, baik. Saya minta tanggapan dari Bang Sandi kalau begitu. Bang Sandi, on this note, apa seharusnya tuh, apakah memang mengembangkan sport tourism di daerah yang memang sudah berkembang, pariwisata umumnya, atau bangun baru completely, atau gimana perspektif Anda? There is no template sih, Mbak Zelda. Apalagi tengah-tengah post-COVID situation ini, you don't have like a proven business model. Sports tourism itu bisa aja kita stumbling on a venue yang ya sebelumnya nggak pernah kepikiran, tiba-tiba jadi venue sports tourism yang keren, kayak Sentul gitu loh. Coba kepikir nggak Sentul sekarang setiap minggu tuh kilometer. Semua orang goes di situ ya? Awalnya goes, sekarang pada trekking. Nggak pernah kepikiran tuh. Iya, benar. Atau seperti kayak saya ke Toba, saya participate di Toba Samosir Ultramarathon tahun 2017 gitu. Itu sih keren banget, keren, totally keren. Apanya yang keren? Venue atau medan race-nya atau apanya? Pemandangannya keren, ya ininya apa, venue-nya ya jalan, tapi kan Danau Toba. Terus ada Pulau Samosir kita, namun karena tadi yang disampaikan oleh Bro Yasha ya kan ke sana nggak cuma mau lari doang, kita pengen experience. Jadi ya gue datang malam-malam nih Syah, gue datang malam-malam dan ini perfectly fine karena kita baru memulai ya. Jadi 2017 itu kalau nggak salah tahun pertama. Karena kita mendarat, terus kita ada kegiatan dulu di daerah Tapanuli Tengah itu, terus kita nyampainya malam banget gitu. Nyampainya malam banget di penginapan. Udah nyampe malam banget kan agak penat tuh. Terus hotelnya tuh gelap gitu. Terus aku pikir ini mau mandi dulu, karena aku memang kalau malam apalagi kalau lagi habis jalan gitu mandi dulu. Terus mandi gimana nih, nggak bisa nyala lampunya. Terus aku lihat nggak ada handuk. Terus aku ke resepsionis, itu waktunya itu udah sekitar jam 1 malam gitu. Terus aku bilang, Mbak, dia baru bangun gitu, Mbak, bisa ini lampunya yang ini di kamar mandi agak gelap, sama mau minta tolong. Ini saya mau mandi, minta tolong handuk. Terus dia jawabnya gini, sudahlah jangan mandi malam-malam nanti kau masuk angin. Jadi, saya saking kagetnya, oh ya bener juga. Terus batal mandinya. Gue saking kagetnya, iya bener juga, jangan mandi malam-malam. Tapi kalau itu it happen to ya international visitor yang benar-benar ini pasti bingung gitu loh ngadepinnya. Not only the infrastructure ya, tapi the culture, level of service dan lain sebagainya ya. Dan ini udah aku kasih masukan ke Pak Bupatinya, kebetulan Pak Bupatinya teman juga di situ. Dia juga ketawa, dia bilang, inilah memang kita harus lebih banyak didik. Karena venue-venue ini kan lokasinya bagus banget, keren, infrastrukturnya lagi mulai dibangun, tapi ya
not only hard infrastructure tapi juga soft infrastructure. Yes. What I'm trying to say bahwa Indonesia tuh keren banget. Punya kalau modal sih kita udah 70% di sana, tinggal molesnya gimana, terus gimana kita caranya mempromosikannya, dan beda beli murah kalau kita lihat Bali sama Lombok. Now kalau misalnya suruh pilih, I would go to Mandalika karena kan kita mau lebih di tengah COVID-19 ini, kita pengen actually space terbuka dan lain sebagainya. Jadi nggak mau terlalu yang besar. Dan misalnya kalau kita ke Bali, mungkin kita pilihnya di Bali Barat sekarang. Misalnya kalau lagi sebelum COVID yang lebih tenang gitu. Tapi Mandalika prove very good value for money karena lapangan terbangnya dekat situ. Terus juga akan ada MotoGP dan lain sebagainya. Jadi keren banget untuk pengembangan di sana. Setiap daerah tuh punya keunggulan masing-masing. Bali is a great world class destination. Lombok is up and coming. Labuan Bajo is one of a kind. Raja Ampat juga one of a kind. Tapi dengan COVID-19 ini menurut saya ya, sports tourism akan berubah. Dari tadinya major event, kayak misalnya kan Lombok tadinya mau ada Ironman nih. Mereka ke depan, tahun depan ini mungkin salah satu caranya adalah how you spread out the event mungkin longer, which is good karena buat destinasi kan orang akan lebih stay, spending money. Mungkin tadinya hari datang, 1 hari pre-race, race, post-race, terus pulang. Mungkin 3 atau 4 hari. Tapi dengan post-COVID ini, datang jauh-jauh, mesti tes ini, tes itu, lebih baik I spend 1 minggu mungkin di daerah yang sama. Nah itu juga tantangan buat penyelenggara dan pemerintah setempat untuk memastikan they have something to do 7 hari itu. Nah Borobudur ini yang tadi Yasha sampaikan tuh benar banget. Sebetulnya Borobudur itu dari pertama potensialnya luar biasa dan waktu itu saya terlibat di awal. Saya yang bilang pertama kali, this is going to be a great race. Kenapa? Karena di Magelang dan Jogja ini banyak banget kegiatan mulai dari sepeda, trekking dan lain sebagainya. Jadi daya tariknya itu ada. Saya waktu itu di awal-awal lari-lari keliling dunia tuh suka iri gitu loh sama Brazil. Saya lihat kok wah Brazil ngirim pelari bisa sampai 300, 400. Waktu saya pertama kali ke New York Marathon, wah maksudnya kapan ya Indonesia? Waktu itu kan kita kontingent pelari Indonesia hanya 30, 40. Now dengan kekuatan kita yang ya sebagai salah satu ekonomi terbesar di dunia, kita tuh bisa ngirim udah ratusan ke event-event internasional. Nah kalau kita bisa kemas our local races, our local sports tourism, saya yakin banget pasarnya pasti ada dan ini akan berkembang pesat banget. Kata kuncinya ada di kemas nih, Yasha. Cerita dong sedikit tentang destination branding. What is your take on this dari sisi sebuah destination branding? Apa sih yang biasanya hilang dari sebuah destination branding sehingga jadi kalau kita bicara sports tourism itu selalu ya sebenarnya sih tempatnya bagus, keren banget, tapi kita harus bisa mengemas dengan baik karena selalu arahnya jadi ke situ gitu. Zelda, sorry. Sebelum menjawab itu, mau komentar dulu biar agak seru, biar agak kayak ILC kali ya. Boleh. Nah, oke. Biar seru. Ini kayaknya Bro Sandi agak ngantuk nih. Dan Pak Ngurah juga time zone-nya berbeda, jadinya saya mengerti. Jadi kita bikin agak seru dikit biar kayak ILC ini. Oke, Pak Ngurah. Saya ingin berkomentar tentang slide yang tadi juga ya. Kalau di Bali itu kan kalau dari event dari 10 tahunan yang lalu itu sudah ada Bali Triathlon. Ini bukan yang triathlon series ini ya, bukan yang baru ya, bukan yang super. Itu dilakukan di Jimbaran waktu itu. Lalu juga waktu itu pernah ada event lari di Nusa Dua yang ada penuh dengan kendala juga. Lalu tadi saya juga lihat ada beberapa event. Kalau sorry to say nih, ini again supaya seru juga, supaya kita ada, so we get something out of this gitu.
sports tourism itu kan memang kalau saya lihatnya adalah satu satu term yang lagi ramai dibicarakan ya, apalagi setelah kesuksesan Borobudur Marathon dan brandingnya gitu. Tapi kalau saya juga ngelihat bahwa saya punya kekhawatiran sebetulnya, ini kekhawatiran saya. Kepentingan saya adalah sebagai pelari dan juga sebagai co-founder dari komunitas yang mendorong perkembangan lari di Indonesia sebagai gaya hidup. Nah, saya tidak ingin menghindari menjual sports tourism itu sebagai buzzword, di mana saya ingin lihat apakah memang betul satu destinasi itu dirancang, maksudnya secara infrastruktur dan juga programnya memang untuk sports tourism atau cuma dikasih label aja. Karena sorry to say, kalau menurut saya, kalau ITDC Nusa Dua itu it's still a hotel complex. Buat saya ya, it's still a hotel complex. It's a MICE place. It's for meetings, intensive conference dan events. Tapi kebetulan bisa dipakai juga. Karena sebetulnya kalau misalnya saya lihat rutenya kalau di dalam Nusa Dua itu terlalu banyak entrance dan exit dari hotel-hotel juga. So it's very difficult. Saya pernah bicara juga dengan organizer di Bali. Waduh, kalau di Nusa Dua tuh sebetulnya nggak gampang-gampang amat, because there's actually a lot of traffic di sananya. Jadi kalau mau bikin triathlon itu, there's always that challenge of managing the traffic. Kalau dan juga beberapa jalan di sana kan cukup kecil ya, and then it's actually access ke arah ke Benoa segala macam kan juga banyak simpang-simpang di daerah sana gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan sih sebetulnya, dan trying to make sure apakah memang di luar MotoGP-nya dan juga triathlon series yang mau dilakukan di sana, apakah memang tempat tersebut Mandalika-nya itu kondusif untuk other participatory sports events seperti marathon, 5K, 10K dan segala macam. Itu sih, Bapak Ngurah. Gimana Zelda? Aku jawab dulu apa gimana? Boleh dong, silakan dijawab dulu dong, Pak. Makasih ya, Sa. Betul, Nusa Dua tidak pernah didesain sebagai tempat lari. Karena infrastruktur jalan, my primary road, my secondary road, itu semua untuk akses kendaraan dan orang berjalan kaki. Pedestrian kami bagus-bagus, ya. Taman kami bagus sekali, Nusa Dua, one of the best in the world. Golf course kami juga bagus. Jadi kami tidak pernah mendesain sebagai tempat lari. Tapi banyak orang yang meminta, dan kami berikan kesempatan itu. Jadi sebenarnya kita tailor made aja, menyesuaikan dengan permintaan. Nah, 5K itu bisa dilaksanakan di dalam Nusa Dua, karena badan jalan kami cukup. Primary road sama secondary road kami cukup. 10K pun masih bisa menggunakan jalan pantai kami. Nah, karena lari ini ada waktunya, pasti Yasa sama Sandi juga tahu lah. Kita masih bisa blocking area, jadi kalau kita start jam 5 gitu, ya 10K kan nggak lewat dari 1,5 jam lah, cut off-nya 2 jam kan, jam 7 selesai. Semua hotel bisa tutup pintu pada saat itu, security-nya bisa. Jadi dalam kawasan bisa. Nah, kalau lebih dari 10K memang harus keluar. Nah, itu yang sekarang traffic dia ada masalah gitu loh. Jadi itu aja sih kondisinya, karena harus nyebrang ke arah jalan tol. Yang kedua, Mandalika. Nah, ini Mandalika malah kami sejak awal bertanya kepada race operator seperti Anda inilah sebagai pelari. Anda mau bikin apa sih? Karena ini lahannya masih gede banget. Mandalika itu yang tadi Sandi lihat itu, dia malah bisa rekomendasi ke saya, bro, bikin ini, bikin itu, gitu. Dan kami menyediakan nanti fasilitas itu. Karena satu hal, kami kan melihat pasar itu tidak hanya pelari, ya keluarganya, ya pacarnya, ya temannya, ya semuanya gitu. Kami melihatnya secara lebar banget gitu. Jadi kami berusaha, bapaknya lari, ibunya sepedaan, anaknya mungkin snorkeling misalnya. Kita berusaha mencarikan ruang supaya everybody happy. Karena that's the way we do business in our resort. Bahwa kemudian pelaku-pelakunya itu adalah UMKM yang dibina Sandi, silahkan saja. Tapi infrastruktur mendukung ke arah sana, tugas kami menyiapkan. Nah itu sekali lagi, Yasha, I would love to listen to your recommendation. Pak, Nusa Dua bikin begini, Pak. Pak, Mandalika bikin begini, Pak. Gue catetin deh nanti, Yasha. Kalau memang bisa gue bangun sesuai dengan
spek Ini lari Anda atau soalnya spek triathlon Anda, kita coba menyesuaikan gitu. Jadi sekali lagi agak beda dengan Jakabaring Sport City yang memang didesain sebuah kawasan yang ada stadionnya gitu ya Zelda ya, ada area ininya. Kalau kami tidak, kami tetap core-nya adalah accommodation, convention, and activities. Bahwa konten activities-nya ada unsur sport yang fun, itu yang akan menjadi tempat. Mungkin kami tidak bikin stadion bola karena memang agak nggak penting-penting amat stadion sepak bola di Mandalika. Tapi untuk aktivitas yang lain, I would love to listen and I would love to accommodate. So everybody can get the benefit ya out of it. Kira-kira gitu. Kalau saya ngomong sedikit mengenai branding, tadi juga kalau ditanya sama moderatornya, sama Mbak Zelda nih, apakah Mandalika akan dibrandingkan sebagai sports tourism destination Indonesia? Apakah akan sejauh itu, Pak Ngurah? Ya, kami berusaha meletakkan, karena kontrak kami dengan Dorna kan 5 tahun ya, extendable 10 tahun. Jadi dengan investasi yang cukup besar, termasuk membiayai eventnya itu sendiri, kami akan mencoba kawasan itu brandingnya adalah sport and entertainment destination. Berbeda sekali dengan Nusa Dua. Saya tidak bisa membuat Nusa Dua seperti itu. Karena Nusa Dua paling jauh hanya bisa buat ya tadi itu 10K dan mungkin triathlon yang pendek ya, yang kecil. Tapi Mandalika dia bisa dipakai untuk para layang, dia bisa dipakai untuk surfing, dia bisa dipakai untuk MotoGP dan sebagainya. Jadi memang kami mendesain itu seperti for the next 10 years, Mandalika will be sport and entertainment tourism. Sesudah fasilitas hotel, apartemen, office, shopping mall terbentuk, mungkin kami shifting a little bit into lebih kepada akomodasi yang lebih comfortable bagi para pengunjung. Jadi begini, Yasha, saya yakin juga Bro Sandi paham lah. Tidak ada destinasi yang temanya tuh terus-menerus seperti itu, karena properti itu berkembang. Kita mengenal yang namanya Pondok Indah sebagai bintang 5 lah, hunian bintang 5. Tapi ya lama-lama tergeser dengan adanya Bintaro, dengan adanya Bumi Serpong Damai, dengan adanya yang lain-lain. Jalan-jalannya di Pondok Indah pun sudah mulai berubah. Ya, Metro Pondok Indah yang dulu indah dengan pohon-pohon palem sekarang sudah jadi jalur busway. Jadi setiap destinasi itu akan punya pola shifting. Ya, entah 10, entah 20, entah 30 tahun. Nusa Dua mengalami itu dan kami melihat sendiri faktanya. Dan Mandalika for the next 10 years dia sport entertainment. Maybe di 2030, 2040 dia akan shifting menjadi something else. Tapi at least kita mengenal Sentul sebagai sebuah sirkuit yang ada di Jawa Barat dan nanti kita akan mengenal Mandalika sebagai sebuah sirkuit yang ada di Sunda Kecil. Sunda Kecil itu Bali, NTB, NTT. Kita akan punya beberapa sirkuit. Nggak apa-apa. Sebenarnya bikin sirkuit satu lagi di Palembang juga bagus-bagus saja, Zelda. Cuman ada operatornya nggak di sana. Karena yang sekarang aja nggak dioperasikan dengan baik. Nah, itu. Asal ada yang urusin. Oke, ya, you were saying about branding. Kenapa? Enggak, aku ke Yasha tadi akan melanjutkan tentang branding. Yash, gimana? Apa yang perspektif lo tentang destination branding yang biasa terjadi di Indonesia? Oke. Sebetulnya kan gini ya, kalau misalnya branding itu tricky-nya adalah it has to be specific enough, tapi it cannot be too specific karena nanti it alienates other people. Gitu. Kalau misalnya ini memang dalam komunikasinya ya. Ini kita nggak ngomongin logo, tapi bagaimana kita mengkomunikasikan dan juga mengisi konten daripada Mandalika. Ini kalau kita ngomong branding Mandalika dengan konten-konten yang memang sesuai dengan si tema yang sports dan entertainment yang tadi Pak Ngurah sempat utarakan gitu. Again, we don't want to make it specifically it's a sports thing karena nanti orang yang nggak suka sports malah nggak ke sana gitu. Tapi it has to be friendly enough for people to go there and experience it gitu. Karena sportsnya ini misalnya kayak MotoGP kan juga itu orang yang akan datang sana, ribuan orang datang untuk nonton, bukan untuk bermotor gitu kan. Dan it's actually, dan MotoGP itu kalau saya waktu ngobrol sama MGPA sama Pak Ricky juga ya itu kan there's gonna be an event.
Itu kalau nggak salah annual event. Tapi kan sisanya kan mau diapain gitu. Jadinya of course you can fill it with so many sports, you can fill it with so many entertainment. Tapi misinya apa lagi nih? Tapi just yeah, that's the concern that I have. Bagaimana sih caranya membuat si tempat ini semacam kayak playground? Anggap aja kalau misalnya ini satu mall, kan of course you want to have ada bioskopnya, ada playgroundnya buat anak-anak apa segala macam, sehingga yang orang-orang yang tidak lagi main ya mereka belanja lah, yang makan lah apa segala macam. Tapi playgroundnya tuh harus ada tempat manjatnya, everything that's apa ya, kayak misalnya FX gitu. FX is like a sports or active lifestyle mall lah sebutannya gitu kan, sejak dia dari dulu kan memang selalu Nah, berarti kalau gitu memang benar lebih baik membangun di tempat yang udah jadi dong, Yash? Would you agree? Kalau tempat yang udah jadi belum tentu secara infrastruktur bisa dibangun on top of it, gitu kan sebetulnya. Kayak misalnya kalau tadi Pak Ngurah juga menjelaskan kalau misalnya 5K, 6, 10K kalau di Nusa Dua masih bisa gitu. Tapi kalau misalnya it's gonna be longer than that, apalagi mesti nanti loop, nanti akan lebih sulit aja penyelenggaraannya. Nah, ini mumpung the reason I'm so happy to be invited into this panel adalah ini mumpung I am assuming bahwa tempatnya belum 100% jadi. What can we do? Dari community juga kita tentunya ingin contribute juga dari ideas atau segala macam. Ini bisa. So how can we make this something this new destination as a new sports destination, di mana kami pun juga bisa menjadi stakeholder-nya gitu, meskipun kita nggak naruh duit di situ ya. Tapi ya, you know what, we want to claim that too gitu. Nggak naruh duit, naruh mobil juga boleh kok. Bro Sandi, mobil-mobil itunya, Lamborghini-nya, Ferrari-nya taruh di Mandalika juga boleh sama teman-temannya. Terus buat balapan, sirkuit. Balapan sekali. Nah, saya mau switch ke arah sisi angle pengusahanya nih, Bang Sandi. Please put your businessman hat on. Jadi ini kan di sini ya, artinya keterlibatan swasta nih sebetulnya potensinya besar sekali. Pertama, dari sisi pengelolaan venue saja gitu ya. Kalau tadi kan Pak Ngurah menyampaikan dan memberi contoh di Jakabaring misalnya yang sudah begitu rapi, tertata dan awalnya bagus dan lain sebagainya, terus kemudian tidak terurus. Kita lihat di Thailand misalnya, mereka punya skema PPP untuk sports venues-nya, sehingga kemudian itu bisa dikelola dengan sistem yang rapi gitu sampai ke urusan perpajakan dan insentif untuk swasta dan lain sebagainya. What do you think? I think it's great ya. Jadi kalau misalnya bisa dengan yang sekarang aja potensinya gede, ya tentunya kita nggak terlalu berharap banyak sama pemerintah karena pemerintah juga lagi berat ya keadaan ekonominya. Di tengah COVID-19 ini pemulihan semuanya revenue yang diperlukan oleh pemerintah pasti sangat diarahkan untuk kesehatan dan juga pemulihan ekonomi. Tapi pariwisata ini, because I keep seeing that logo, the new logo of Kementerian Pariwisata behind you, ya alangkah baiknya konkret aja sih sebetulnya langsung tereksekusi di apa yang ada di depan mata ya, karena kalau pajak dikasih kemudahan pajak sekarang pada rugi semua tuh Zelda. Siapa yang mau bayar pajak dalam keadaan segini? Tapi harus dalam bentuk likuiditas, cash is king sekarang. Jadi kan. But whatever it is, ini good investment dong sebetulnya dari perspektif bisnis kan? Bagus banget. Good investment if you think of a very long run ya. Dan menurut saya sih terlepas bahwa pariwisata ini sekarang harus beradaptasi dengan COVID-19, in the long run this is a sector winner karena akan buka lapangan kerja bagi lebih dari 10-15% masyarakat atau rakyat Indonesia gitu. Jadi multiplier efeknya gede. Sports tourism itu kan salah satu ekosistem yang mungkin sangat niche di tengah-tengah pariwisata ya, tapi juga punya multiplier efek yang gede banget. Dan kalau kita lihat sebetulnya nih, karena kita mau ngomong konkret kan kita ngomong Indonesia Triathlon Series nih.
sebetulnya udah bisa jalan gitu, dan kalau Kementerian Pariwisata bisa mulai kick off, I'm sure it's going to be tough, tapi harus dimulai sekarang juga. Nah, budget yang ada dari Kementerian Pariwisata itu sebetulnya bisa ngerakin yang gini-gini nih, langsung nih on spot on gitu loh. Kalau Indonesian Triathlon Series itu bisa, jadi memang pas banget ini Bang. Kita tuh lagi mau mencoba protokol dari Federasi Triathlon Indonesia, sehingga kita ingin membuat rangkaian event kecil-kecil saja, by invitation only, di mana pesertanya semua dites dan lain sebagainya gitu ya. Dan ini akan dilakukan di berbagai tempat gitu, sesuai dengan apa yang Bang Sandi bilang tadi. Memang ini sesuatu yang lagi ingin kita coba gitu. Salah satunya adalah nanti di Mandalika dengan percobaan judulnya mungkin triathlon terbatas gitu ya. Triathlon terbatas saja, tapi di spread out harinya 5 hari atau 7 hari gitu. Terus tadi satu yang paling penting juga, it's the people. Jadi sebetulnya orang-orang ikut race itu salah satu daya tariknya kan you wanna be around healthy people, orang-orang yang keren gitu loh. Jadi kalau misalnya saya ajak istri saya ke Tokyo Marathon gitu kemarin, wah gila pelarinya keren-keren ya, ganteng-ganteng gitu. Terus jadi kayak Yasha gitu lagi lari itu, wah itu cewek-cewek di pinggir jalan. Dilihatin ibu-ibu dari samping. Jadi salah satu yang nanti tantangan di Mandalika, karena yang di Gianyar Bali sih udah jadi, yaitu people cheering along the tempat larinya gitu. Jadi Bali Marathon itu udah jadi. I think Jakarta Marathon certain extent juga udah jadi. I think Bandung juga udah lumayan jadi, Borobudur definitely udah jadi. Jadi kayak gitu nanti di Mandalika, nggak apa-apa sih awalnya, nggak usah banyak-banyak, 30 sampai 50 orang participate dengan protokol, startnya di wave-nya tiap jam gitu loh. Dan aku udah lihat lautnya di sana memang agak challenging karena arusnya gede, tapi kan itu yang menarik. Jadi karena challenging, jadi tinggal faktor keselamatannya juga. Nah, jadi tadi pagi kamu lari ya Zelda di GBK ya? Enggak, di SCBD, Bang. Oh, di SCBD. Ketemu Agri tadi pagi. Makanya Agri bilang nih, tadi bisa lari. Aku juga lari tadi. Sebetulnya buat pelari ya, lari di mana aja tuh happy banget. Karena kan endorphin yang di kick in kan. Jadi sebetulnya you don't really need to do much gitu loh. Yang penting experience itu. Dan jangan banyak lubang, yang penting. Yang penting jalannya bagus. Tapi aku udah lari di Mandalika sih keren banget. Dan udaranya sebetulnya kalau misalnya timingnya pas, dingin, enak, itu anginnya bertiup, terus jalan-jalannya kan udah sebagian kebangun tuh di sana. Jadi sebetulnya untuk treknya bagus banget, apalagi yang di pinggir-pinggir pantai. Itu menarik banget sih kalau misalnya Indonesia Triathlon Series bisa kick off. I'm sure it's going to be tough, tapi let's do it for the sake of our country gitu loh. Kita mulai sesuatu dan it's going to be contagious. Begitu satu jalan terus nanti jalan semua deh. Percaya saya deh. Menurut saya harus ngambil resiko. It's time to take risk. Nggak boleh kita udah deh tahun depan aja deh nunggu vaksin. I think kuncinya adalah protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, and then let's do it alongside so we could mulai pelan-pelan ngejalanin ini. Siap. Oke, Bang Sandi, ini saya udah dapat warning kedua. I have to let you go karena udah jam 20. Ya, tapi nggak sadar udah jam 8, cepet banget. Iya. Tapi terima kasih banyak loh Bang Sandi udah meluangkan waktu. Ini kita harus ngobrol-ngobrol lagi pastinya. Ntar kalau kita bikin event kita undang ya. Dan ikut ya Bang ya. Oke, nanti Agri kita atur lah si Agri deh nih. Siap. Si Bohai. Agri dapat adlibs. Okay, Thank you banget Bang Sandi. Aku pamit dulu. Kakanda Blingurah dan Om Yasha. Keren banget Indo Runners-nya. I think thank you Bang Sandi. Very well. Sukses untuk Mbak Zelda sama yang lain. Aku pamit diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you bro. Makasih Bang Sandi. Oke.
Pak Ngurah, Yasha, oke, baik, kita lanjut. Tadi sampai ke sampai kemana tadi? Udah kemana ya? Sampai lari tadi pagi segala kita bahas. Enggak, tapi aku mau ngomentarin aja tadi Sandi Boleh. bagus. Di awal itu dia bilang pada masa COVID seperti sekarang memang tren pasar berubah ya. Artinya Betul. pariwisata lebih personal, lebih small group gitu ya. Mungkin tadi itu kelompok yang pendaki gunung, penyelam, snorkel, yang para layang, surfer itu yang lebih banyak bergerak. Yang family kan semua masih di rumah, masih enggak kemana-mana. Jadi memang segmen pasar, ya saya menganggap pelari dan atlet triathlon itu pasar yang agak beda. Mereka punya dedikasi tinggi, keberanian tinggi, walaupun ada resiko mereka bisa mengukur resikonya gitu. Jadi menurut saya ini pasar yang saya setuju sama Sandi, sebenarnya siap terjun lah istilahnya mereka. Nah tinggal mungkin apakah kami dari ITDC dan pihak penyelenggara dan para sponsor dan pemerintah tentunya Kementerian Pariwisata bisa mulai gitu. Karena ITDC kan kami bukan penyelenggara, kami tuan biasanya cuma kepake tempatnya. Kendala utamanya apa sih Pak sebetulnya buat ITDC itu sampai dengan sekarang? Maaf, apa? Kendala utamanya apa kalau untuk ITDC? Kalau dari kami sih biasanya yang lebih banyak itu kendalanya di pihak penyelenggara sama sponsor aja. Seperti tadi Sandi bilang, Mandalika itu menarik karena pantainya bagus, lebih bersih, pasirnya cantik, suasananya oke. Walaupun warga masyarakatnya belum se-hospital yang di Jimbaran lah gitu ya. Tapi paling tidak mereka nggak ganggu lah gitu ya. Mereka tidak seramah yang di Bali atau di Bandung, tapi tidak ganggu. Nah, yang penting itu. Yang kedua, tadi itu mendorong ini sebagai sebuah aktivitas ya seperti yang tadi Sandi bilang, harus agak top down sedikit ya, para pesohornya mesti diajak ke sana gitu. Nah ini mungkin komunitas Yasha ya yang lebih banyak berperan di sini. Kalau masalah akomodasi sih Mandalika kita punya sekitar 800-an kamar dari Novotel sampai villa sampai homestay yang cukup lah saat ini. Kalau untuk akomodasi 100 sampai 200 peserta ya. Jadi sebenarnya kalau memungkinkan dimulai sih, saya pikir mari kita mulai. Saya setuju tadi sama teman-teman, kita mulai. Nah, cuman gimana nih cara memulainya? Ya kita nunggu. Kalau memang yang virtual besok ini bisa di-trigger untuk mulai, ya saya pikir kenapa tidak. Tapi tadi Pak Ngurah kan membahas sedikit tentang manusia di sekitarnya, tentang masyarakat sekitar, tentang warga lokal dan lain sebagainya. Ketika kita mengharapkan sports tourism ini jadi penggerak ekonomi lokal yang kemudian mendatangkan pendapatan baru begitu ya untuk masyarakat di sekitar, kan artinya tentunya ini semua harus didesain. Harus ada yang bisa mengajarkan masyarakat setempat cara membuka entah apa warung makan yang enak dan presentable, atau menjahit baju, atau membuat kerajinan produk packaging atau entah apapun itu, sehingga kemudian masyarakat ini pun juga mereka mungkin sebetulnya bukannya tidak ramah tapi tidak merasa ada engagement begitu dengan apa yang dilakukan, sehingga what's in it for me gitu kan, jadinya seperti itu. Ketika keterlibatan masyarakat bisa dioptimalkan melalui jadi kita kan tentu tidak bisa mengharapkan masyarakat otomatis langsung membangun bisnis tanpa adanya proses sebelumnya gitu. Nah, ini berarti tanggung jawab siapa kalau gitu menurut Pak Ngurah? Tanggung jawab kita semua. Caranya gimana Pak? Tidak ada yang membalik telapak tangan ya. Perubahan apalagi transformasi budaya itu nggak secepat itu. Nusa Dua tahun 78 adalah kampung nelayan miskin, makanya dijadikan destinasi. Yang agak nelayan agak bagusan itu ada di Tanjung Benoa sama di mana namanya Kuta dan Legian. Jadi Nusa Dua itu daerah marginal dan orang Bali yang di selatan di Nusa Dua juga perlu waktu untuk belajar menjadi hospitality di bidang pariwisata. Senggigi, Lombok Barat, awalnya juga belum bisa mengenali pariwisata. Tapi kalau Anda ke Senggigi sekarang, orang di Senggigi, Lombok Barat itu lebih
mendekati orang Bali sekarang, terutama apalagi yang di Pulau Gili-Gili itu, mereka sudah hospitality-nya udah sama kayak di Legian di Canggu lah gitu. Tapi Lombok Tengah bagian selatan Mandalika belum seperti itu. Jadi orang Lombok di pulau yang sama karakternya masih banyak belajar, Zelda. Masih banyak. Dan ini adalah proses transformasi budaya yang tidak bisa semalam dua malam. Itu perlu waktu bertahun-tahun. Nah, tugas kita adalah bersama-sama membawa perubahan itu kepada mereka. Kuncinya cuma satu. Ini masalah periuk-nasi dan penghormatan kepada budaya lokal. Sepanjang mereka mendapat manfaat langsung, entah itu sebagai pedagang asongan, sebagai penyewa snorkel dan papan surfing, buka warung, selama mereka mendapatkan benefit, ikut merasakan kue pariwisata, di saat itu mereka merasa tidak perlu potong sapinya, tapi perahlah susunya. Konsep itu yang harus diajarkan terus-menerus. Menarik. Yang kedua, jangan ganggu orang Bali terkait dengan aspek keagamaan mereka, budaya ogoh-ogohnya, dan kohesi mereka di Banjar-Banjar. Tersinggung orang Bali nanti. Sama juga dengan orang Lombok. Jangan ganggu urusan ibadah mereka di masjid dan gaya koboi mereka di dalam acara adat, kawinan itu mereka suka nutup jalan gitu. Ya memang budayanya begitu. Jangan diprovokasi, jangan dimarahin lah gitu. Karena itu sensitif yang gitu-gitu. Nah ini kadang-kadang kita orang dari luar, kita menggunakan nilai kita, Zelda. Bukan nilai mereka. Itu yang sering kita salah. Jadi dua hal itulah. Kalau you get the benefit of the economy and people respect you, biasanya proses transformasi itu bisa berjalan baik. Apakah mulus? Enggak juga. Saya di Mandalika ya sebulan sekali lah di demo itu biasa. Karena warga nggak semuanya puas, ada aja yang nggak puas gitu kan. And kita sabar aja ngurusin warga negara kita ya. Mereka memang pendidikannya kurang, Zelda. Mereka juga emosinya tinggi gitu. Ya kita jangan terus ikut, maaf, kurang terdidik dan terus jadi emosi. Kita mesti lebih sabar, kita mesti lebih rajin mentransformasi mereka. Jadi nggak cukup pemerintah, nggak cukup badan usaha, ya mungkin para pelari, mungkin para sponsor, ya CSR-nya turunlah ke sana untuk proses transformasi. Nanti ada waktunya, seperti yang Sandi bilang tadi, ketika kita lari di Mandalika, mereka berkumpul di tepi jalan, bertepuk tangan, menari, menyoraki, menyemangati kita. Itu kan sebenarnya yang diharapkan ya, bahwa para pelari itu disambut oleh warga, kan gitu. Bukan malah digarong sama Betul. Ya ini soalnya itu poin yang terakhirnya Pak Ngurah yang terakhir itu sebetulnya di Bali Marathon yang pertama ya, waktu namanya masih BMBM itu tahun 2013 April 2013 itu BI Maybank itu juga mereka men-engage Banjar-Banjar di Bali itu untuk cheering keluar, dan juga itu bersamaan dengan ada donasi yang lewat Mas Sandi juga waktu itu, lewat Guru Sandi untuk pembangunan perpustakaan kalau nggak salah di sekolah-sekolah yang dilewatin rutenya oleh larinya gitu. Jadi I think itu di saat penyelenggaraan itu nanti sudah berjalan, pasti kreativitas yang juga melibatkan masyarakat itu pasti akan terjadi sih sebetulnya. Dan itu menambah value juga daripada event apapun yang dilakukan sih. So I have confidence in that sih, Pak Ngurah. Ini soalnya ada teman saya juga yang tadi ikutan nih, dia udah nggak sabar nih Pak Ngurah mau jualan tiket event lari atau maraton di Mandalika buat turis internasional. Soalnya dia biasanya jualannya orang Indonesia yang keluar, dia mikir kenapa orang dari luar nggak ke sini, kan inbound kan harusnya lebih bagus buat kita dong. Iya. Tapi belum boleh sama Pak Luhut katanya. Belum boleh terima wisatawan sampai akhir tahun. Tapi sebetulnya Mandalikanya sekarang ini dibuka untuk umum nggak sih Pak? Untuk umum, untuk kelompok kecil, untuk event komunitas? Delda, Nusa Dua dan Mandalika tidak pernah ditutup. Nusa Dua dan Mandalika still open. The hotel are still open. Cuman yang berkunjung nggak ada. Oke. Tapi jadi misalnya ya, kalau ada kelompok kecil 5 orang, 10 orang mau misalnya, I don't know, lari gitu di Mandalika atau mau time trial atau apapun itu gitu, bisa berarti sekarang?
tinggal kamu klik aja ke hotel mana yang buka, karena kan ya mungkin sebagian hotel juga karena nggak ada tamu ya dia tutup mungkin ya. Tapi ada kok villa-villa homestay yang bagus-bagus kok. Ya sekitar biasa pasarannya 1,5 juta, mungkin sekarang separuh lah 7,5, 800 mereka mau. Yang penting dan itu di sirkuitnya itu ya Pak, di sirkuitnya di sekitar sirkuit banyak kok villa-villa bagus, di pinggir pantai ada, di perbukitannya ada. Diklik aja di internet banyak kok. Sepeda juga bisa gitu berarti masuk situ. Nah, saya malah cenderung sepeda lebih suka karena di sana kan Nusa Dua kan agak flat ya area kami. Tapi kalau Mandalika itu berbukit-bukit, bisa main sepeda yang bukan yang downhill ya, mungkin yang MTB ya, apa ya. Itu lebih cocok mungkin di Mandalika. Sama berkuda. Kalau punya teman-teman yang suka berkuda, sebenarnya peluang untuk membuat wisata berkuda di Mandalika itu bagus sekali karena bisa naik turun bukit, melihat pantai, olahraga yang sehat lah. Cuman ya memang harus komunitas para penunggang kuda. Itu lebih niche lagi gitu marketnya ya kalau gitu. Oke. Wisatawan asing juga, maksud saya orang Eropa senang berkuda. Artinya kalau tersedia kudanya, kan biasanya kuda ada juga yang ya bukan kuda pacu ya, maksud saya kuda yang ditunggangi normal. Dan mereka willing kok, orang-orang Eropa tuh, orang Australia juga suka mereka berkuda. Mereka asal ada yang mau melihara kuda dan kudanya cukup baiklah itu ditunggangi gitu. Itu kan benefit apa bisnis kan, silakan aja. Saya tidak keberatan kok jalan-jalan kawasan saya kecuali sirkuit ya dilewati kuda. Sepeda boleh, lari boleh, kuda jangan ya. Boleh. Nah, kalau di sirkuit saya sepeda boleh, lari boleh, kuda jangan. Nah, infrastruktur pendukungnya sendiri Pak, kayak misalnya gini, terus kita bisa ngapain lagi? Bikin lomba Brompton aja. Lomba Brompton. Mas Zelda, sorry. Rodanya kecil nggak nyampe-nyampe, tapi yang penting foto-foto. Oh, pas banget, spot fotonya banyak itu Instagramable semua berarti kan. Nah, oke. Infrastruktur pendukungnya sesiap apa sih sekarang Pak Ngurah kondisinya real time nih sekarang? I have to admit to all of you ya yang hadir di dalam acara ngobrol santai ini, Mandalika itu masih dalam masa konstruksi. Kami punya 3 zona, zona barat, zona tengah, zona timur. Yang baru kami selesaikan itu zona barat. Itu sudah ada Kuta Beach Park, satu pantai 1,5 kilometer yang sudah rapi. Itu yang tadi Sandi bilang dia lari di situ. Itu jalan-jalannya udah bagus, ada masjidnya, ada sentra UMKM, ada hotel-hotelnya, ada kafe, restoran, musik, ada semua lah. Kalau nggak ada COVID, you were happy. Kamu kayak ada di Canggu atau di Legian deh. Suasananya fun kok di situ. Nah, ada zona tengah yang sedang saya bangun sirkuit MotoGP. Sebenarnya itu bukan sirkuit tertutup, itu jalan kawasan yang kita itu standarnya menjadi standar balap. Kemudian ada zona timur yang lebih advance lagi penggunaannya untuk theme park sama hotel-hotel bintang 5 di sana. Nah, ini semua infrastrukturnya sedang dibangun sejak tahun 2017 kemarin. Jadi kami sedang membangun badan jalan, drainase, pengolahan sampah, pengolahan limbah, pipa air, pipa telkom, kabel listrik, segala macam. Nusa Dua didesain tahun 73, mulai dibangun tahun 78, mulai beroperasi tahun 85 kira-kira. Sama juga dengan Mandalika, kami masih dalam proses pembangunan. Nah, kebetulan zona barat yang tadi saya bilang sudah bisa difungsikan. Jadi kalau Zelda dan teman-teman ke mana? Mandalika. Nikmatilah zona barat kami, pantainya bagus, kafe-kafenya oke, makanannya juga not bad lah, nggak kalah sama di Legian sama Canggu. Tapi zona tengah sama zona timur masih berantakan gitu, masih isinya traktor, bulldozer, ada keren macam-macam. Ya suasananya begitu Zelda. Jadi kalau kamu tanya Mandalika kayak apa? Ada zona yang sudah agak mendingan bisa dinikmati, ada zona yang masih dalam masa pembangunan. Dan semua ini infrastruktur dasarnya baru selesai tahun 2024. Jadi masih 4 tahun lagi. Karena kontrak saya kan panjang di sana untuk pembangunan. Nah, kemudian fasilitasnya gimana? Ya kan lahan-lahan kami sewakan kepada para investor. Mereka adalah investor operator hotel, kemudian villa, kemudian atraksi wisata dan sebagainya. Nah, mereka juga bertahap. Jadi kalau ditanya apa yang dibangun hotel di situ, ya baru Pullman sekarang yang sedang konstruksi. Ada beberapa hotel lain ya, apalagi kena COVID begini ya, ekonomi lagi turun ya, tambah mulai-mulai dia gitu. Jadi memang
seperti tadi Sandi bilang, situasi sekarang ya mungkin aktivitas-aktivitas ringan bisa kita lakukan. Sementara untuk yang investasi besar, yang menelan biaya ratusan miliar untuk akomodasi dan sebagainya, mungkin masih tahan napas dulu lah mereka. Kira-kira kondisinya gitu. Oke, baik. Ya, ini tapi ya Mandalika ya, walaupun setengah jadi seperti sekarang ataupun nanti sudah jadi, ini good news kan sebenarnya untuk komunitas apalagi kayak Indorunners gitu. Yeah. Apa yang ingin dilakukan oleh teman-teman komunitas di sana, engagement seperti apa, aktivitas seperti apa, atau apa yang diharapkan dari teman-teman komunitas? Silakan teman-teman. Kalau dari saya sih, kalau ada yang datang mau bikin event, selama bisa memanfaatkan fasilitas saya dan bisa meramaikan, bisa menghidupkan kawasan, ya saya happy-happy aja. Di grup ini saya ada 2 kepala divisi yang ikut, itu Pak Pari Wijaya, dia kepala divisi operasi dan komersial di Mandalika. Itu ada ini Pak Pari, silakan Pak Pari nanti di notified aja nomor HP kamu. Juga ada Pak Rofik, ini kepala divisi untuk event dan strategic planning di holding. Nah, mereka sebenarnya juga haus kegiatan dari teman-teman. Jadi kalau memang teman-teman punya ide, punya ini, kenapa tidak? Dan tadi menarik tuh yang disampaikan Sandi. Sebenarnya sih bocoran aja nih. Kayak teman-teman Bank Mandiri ya, Ibara misalnya, kemudian Telkom gitu. Mereka kan sebenarnya juga punya banyak anggaran event tahun ini yang nggak kepake. Sebenarnya banyak yang nyangkut juga itu barang. Benar. Jadi sebenarnya kalau ya selama BUMN punya anggarannya nggak terpakai karena masalah COVID, gitu kan ya nggak mungkin kan kita bikin lari rame-rame gitu ya. Nah ini kalau teman-teman membuat proposalnya, tadi kemasan istilahnya Zelda ya, kemasannya. Kalau buat saya kan sebenarnya kuncinya di situ ya Yasha ya. Sponsornya ada dulu gitu, tempatnya sih ada saya. Yang biaya ini ya sponsornya dipropos dulu ke mereka. Nah kalau sudah tahu bikinnya di Mandalika sih mestinya teman-teman di Himbara itu Mandiri, BRI, BNI, Telkom itu mereka Pertamina gitu, mereka pasti seneng lah karena ya sama-sama BUMN kan, apalagi Mandalika salah satu tempat destinasi yang memang rekomendasikan pemerintah. Silahkan deh, saya ikut aja deh sama teman-teman anaknya. Oke, Yasha gimana ya? Yasha siap ya? Gimana? Siap. Ini kalau tiap ada tempat baru, pasti kreativitasnya teman-teman banyak sekali untuk membuatnya jadi hype. Karena again ada sense of gue yang pertama loh gitu. Artinya kalau untuk di awal-awal itu akan lebih mudah. Tapi mungkin nanti ke depan-depannya apalagi nih yang membuat excitement levelnya itu semakin tinggi dan juga bisa rutin sih. Tapi kalau buat pertama kali sih itu it's a matter of when, like when do we go gitu, Pak Lurah. Betul. Dan Indorunners Lombok juga ada kan ya Yasha. Jadi itu bisa jadi semacam penggerak duluan gitu yang melihat dulu kayak apa mulai lari di sana gitu kan. Oke, kalau gitu gimana Pak? Ya, apalagi nih? Kalau saya sih tunggu aja ya, mungkin dari Indorunners sama teman-teman komunitas kami di TDC siap menjadi host tuan rumah gitu. Nah tinggal sekarang siapa sponsornya, siapa organizernya. Ya, mungkin tadi itu dilepas 55 apa 10-10 nggak sih, rame-rame lah gitu kan. Iya. Jalan eventnya gitu sehingga tetap hidup gitu. Supaya kawasan juga bisa hidup. Oke. Mungkin ini saatnya saya minta komentar terakhir aja untuk penutup dari Yasha dulu ya, silakan Yash. Semoga ini Mandalika bisa beneran menjadi sports tourism destination dan untuk mungkin event lari jadi salah satu yang paling bisa clear dan juga bisa memberikan kesan dan juga bisa bertahan lama excitementnya. Sekarang ini kan memang Mandalikanya belum selesai, mudah-mudahan setiap tahunnya juga akan ada sesuatu yang baru. So this is actually a good opportunity, apalagi ini kan I think there's an advantage di mana di sini ada ITDC yang akan
yang bisa mengelola atau membangun supaya ini bisa long lasting. Misalnya kita mau samain dengan timeline Dorna, sure, let's do that gitu. Make it a sports and entertainment destination, dan pastinya lari, triathlon, cycling, macam juga bisa bagian dari offering yang integrated tersebut. So we really looking forward to it. Ya, oke. Pak Ngurah, terakhir Pak Ngurah, silakan. I would love to see you in Mandalika and enjoy my resort. Please come. Oke, baik. Kita akan datang yuk, Yash. Kita ke Mandalika, Yash. Oke. Oke, baik. Kalau gitu, Pak Ngurah dan Yasha, terima kasih banyak untuk waktunya dan untuk ngobrol-ngobrolnya. Ada banyak banget insight yang bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan juga bermanfaat bagi semua yang menonton di sini dan yang juga menonton melalui YouTube ataupun Zoom. Dan virtual talk dari Indonesia Triathlon Series ini terselenggara berkat dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan juga sponsor-sponsor kami yang lainnya, dan kami ucapkan terima kasih untuk dukungannya. Terima kasih juga kepada Anda yang sudah menonton malam hari ini. Saya Zelda Savitri, selamat malam, sampai jumpa. Thank you, bye-bye. Bye. Thank you semuanya. Terima kasih Pak Ngurah. Thank you Zelda. Thank you Thank you Aisyah. Yasha, makasih Pak.